Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum dan Pengurus IKPLN, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Manar Pasaribu, Ketua dan Pengurus IKPLN DJPP, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Agenda kita melakukan aktivitas bisnis di era ekonomi digital, Selasa 26 November 2024 dengan narasumber Bapak Dr. Insinyur Manar Pasaribu. Adapun agenda kita pada hari ini adalah sambutan Ketua Pengurus IKPLN DJPP, sambutan sekaligus membuka acara Bapak Ketua Umum IKPLN, dan dilanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita ikuti bersama sambutan Ketua IKPLN DJPP. Yang terhormat Bapak Wahidin Sitompul, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bambang Pratono, Ketua IKPLN. Yang kami hormati Bapak Maner Pasaribu. Yang kami hormati pengurus IKPLN, baik DJPP, cabang, dan yang mau bergabung dari seluruh Indonesia. Bapak, Ibu sekalian, puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberi Tuhan sehat sehingga sama-sama di Zoom ini. Hilang ya? Tidak. Enggak ada. Ya. Mantap. Terima kasih kepada Pak Menerep yang sudah berulang kali mendidik kita untuk maju. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan beliau menggratiskan kita. Itu yang pentingnya, itu beliau menggratiskan kita dapat ilmu dan gratis. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Menerep tetap sehat Ya. Dan maju terus. Amin. Ciptakan buku terus sebanyak-banyaknya. Ya. Supaya orang lebih pintar daripada yang lalu. Kemudian kepada Bapak Ibu-Ibu yang mengikuti presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita mengikuti presentasi ini yang dilaksanakan Pak Maner Pasaribu, melakukan aktivitas bisnis di era ekonomi digital. Kami persilakan Ibu Yuli, Pak Doni untuk memimpinnya. Baik Pak Wahidin, terima kasih. Agenda selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum IKPLN yang terhormat Bapak Bambang Praptono, kami persilahkan. Terima kasih Saudari MC Bu Yuli. Ya, ini saya nggak salah Bu. Saya punya kenangan khususnya sama Bu Yuli kemarin. Slip betang. Padahal sering-sering kita berhubungan ya Bu ya. Iya. Ya, dan terima kasih juga kepada Pak Wahidin Sitompul sebagai Ketua IKPLN daerah Jakarta untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wahidin Sitompul sebagai Ketua IKPLN DJPP dan jajaran pengurus IKPLN DJPP, teman-teman IKPLN seluruh Indonesia yang hadir pada acara sharing knowledge ini, dan tentunya tak lupa kepada Bapak Dr. Insinyur Manar Pasaribu, MM, pembicara tunggal pada acara sharing knowledge ini, dan juga tak lupa pada seluruh hadirin yang berbahagia pada saat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir, bertemu, bertatap muka, dan bersilaturahim dalam acara virtual, acara sharing knowledge
melakukan aktivitas bisnis di era ekonomi digital yang merupakan program IKPLN di JPP. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahim, berbagi informasi, memotivasi, dan sharing knowledge dalam rangka program Knowledge Management IKPLN Indonesia, khususnya IKPLN di JPP, dengan pembicara dari teman-teman IKPLN yang diharapkan menjadi program yang terus ditumbuh kembangkan di lingkungan kita sendiri, IKPLN, dan bisa dikembangkan kepada teman-teman PLN yang masih aktif saat ini, karena saya yakin bahwa teman-teman di KPLN banyak yang mempunyai specific knowledge yang sangat dibutuhkan oleh PLN, oleh sektor, dan oleh bangsa ini yang sedang menghadapi tantangan transisi energi yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan uncertainty, di mana saat ini Dewan Pakar IKPLN pun sudah diminta oleh direksi PLN untuk menyiapkan kajian transisi yang khas Indonesia, seperti halnya dasar negara kita Pancasila, dan kita ada rekan-rekan yang sudah menyiapkan kajian ini, dan marilah kita diskusikan bersama nantinya sebagai bagian dari kontribusi kita IKPLN for PLN. Sebagai pembuka, saya akan bacakan pantun, tapi sekarang kelihatannya passwordnya harus 2 pantun ya Bu Yuli ya. Burung terbang di atas awan, terbang rendah di pohon cemara. Selamat datang hadirin sekalian, marilah kita memulai acara sharing knowledge bersama. Batang kelapa tampak biru, batang layu daunnya kepanasan. Barang siapa yang banyak berguru, banyak ilmu, tambah wawasan. Amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat yang baik dan berbahagia ini kami dari KPLN Pusat sangat mengapresiasi kepada Bapak Wahidin Sitompul dan tentunya teman-teman dalam jajaran pengurus di KPLN di JPP atas inisiatifnya mengadakan acara ini dalam usaha memberikan sharing knowledge, khususnya dalam bidang transformasi digital yang sangat dibutuhkan dalam era saat ini. Seperti kita ketahui, percepatan transformasi digital sebagai tuntutan dalam era transisi energi, di mana akan ada perubahan yang cepat untuk segmen digitalisasi, dekarbonisasi, dan desentralisasi. Terkait dengan digitalisasi yang akan merubah pola pikir, pola berinteraksi, dan tentunya juga pola pikir yang sekarang kita sudah familiar dengan adanya big data dan artificial intelligence yang sudah membombardir ya pola alat perangkat-perangkat kita, HP maupun laptop, yang memudahkan kita mencari apapun informasi yang ada di dunia maya ini, dan juga informasi yang kita perlukan untuk semua lini, bahkan akan membantu beberapa untuk penulisan-penulisan. Bila memungkinkan, acara ini dapat juga di-share dengan teman-teman IKPLN seluruh Indonesia via media IKPLN. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini sejalan dengan program IKPLN Pusat dalam mensosialisasikan program-program knowledge management dan knowledge sharing sebagai karir kedua yang dapat ditekuni oleh teman-teman sehingga teman-teman tetap dapat berkarya, bersemangat, sehat, dan sejahtera. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini dalam memasuki karir kedua para senior PLN. Semoga kita semua selalu dalam karunia, kesehatan, dan keberkahan, serta semangat dalam berkarya kembali dan senantiasa berbahagia bersama keluarga dan teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, sebagai penutup, kami juga akan membacakan pantun penutup. Air jernih mengalir ke kali, bunga melati harum mewangi. Sharing knowledge ini
acaranya sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu bermanfaat di hati. Cakep. Datang dari kota terburu-buru, takut bertemu si tukang jamu. Orang cinta ilmu dan guru menuntut ilmu tak pernah jemu. Sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Praptono atas sambutannya. Bunga mawar berwarna merah. Burung nuri di atas segala. Cakep. Mentari pagi bersinar cerah. Awali acara ini dengan bismillah. Cakep. Marilah kita ikuti bersama agenda yang utama, melakukan aktivitas bisnis di era ekonomi digital yang akan disampaikan narasumber Bapak Dr. Insinyur Maner Pasaribu dengan moderator Bapak Dr. Insinyur Doni Marnanto. Kami persilakan Pak Doni, Pak Maner. Kemajuan teknologi saat ini ya, ya. Dan barangkali saya akan tidak mungkin seperti yang sampaikan tadi Pak Bambang Praptono, seperti anak-anak muda yang sekolah di Inggris kita, tetapi sedikit pemahaman aja ya, pemahaman bagaimana kita melakukan bisnis di era ekonomi ini ya. Sederhana ya, kalau saya bilang sederhana ya. Mungkin kita hanya mendengar masalah teknologi ini begitu berat, digital ya, digital, AI dan lain sebagainya, tetapi sebetulnya sederhananya ya. Kalau kita berbicara bisnis, yang penting menurut saya begini Pak, core bisnis kita itu harus tetap yang utama. Ya, kalau kita misalnya buka restoran, kalau kita berjualan di warung dan lain sebagainya, ya, itu bisnis yang begitu, itu yang menjadi core kita itu, core-nya itu, intinya. Seperti misalnya PLN, ya. PLN itu kan jualan listrik. Core-nya PLN itu adalah listrik sebetulnya, jualannya listrik. Ya. Bahwa ada teknologi digital, ada big data, ada ya, itu hanya penunjang. Ini hanya penunjang. Ya. Penunjang bagaimana supaya jualan kita yang jualan inti tadi itu, jualan listrik atau jualan di restoran atau jualan apa saja ya yang menjadi jualan kita atau aktivitas kita apa saja, itu hanya penunjang ini teknologi ini. Memang saat ini boleh dibilang teknologi itu sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita ya. Saya gambarkan ini dunia kita saat ini sudah seperti ini, dia ada internet ya. Ada robotik, ada IoT, ada smartphone yang kita pegang sehari-hari itu ya. Kemudian ada cloud computing yang menyimpan data-data kita semua di tempat yang sudah ditentukan. Ada algoritma, ada Google, ada big data, digital. Ini semua bagian yang sudah menjadi keseharian kita berhubungan dengan penggunaan ini sebetulnya. Kita nggak bisa lepas dari sana lagi, ya. Karena memang ya sama, sederhana contohnya telepon. Siapalah yang bisa melepaskan diri dari telepon? Nggak ada, kami pikir ya. HP, ya. Itu bagian dari sana, termasuk itu di smartphone yang ada di sini. Jadi ini teknologi ini saya sampaikan tadi hanyalah mendukung ya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari ya. Sebetulnya tanpa ini pun kita hidup ya. Kita tanpa telepon pun boleh hidup kita, tapi memang hidupnya seperti apa itu dia kira-kira ya. Pasti rumit ya. Tapi dengan masuknya ini ya merambahlah ini ke berbagai kegiatan ya, kegiatan komunikasi, ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi ini menjadi bagian alat penting sehari-hari, baik kita berbisnis, melakukan apa saja ya dengan penggunaan daripada teknologi-teknologi yang ini ya. Namun bisnis kita yang menjadi inti itu tetap itu harus menjadi kekuatan kita sebetulnya untuk melakukan aktivitas. Contohnya para UKM ya, usaha mikro
kecil menengah dan usaha kecil menengah itu, saya kemarin diundang oleh UKM bicara masalah ini ya, bagaimana kita melihat ekonomi digital ini menjadi bagian yang penting ya. Akhirnya saya memberikan penjelasan begini, Anda eh, berjualan apa saja, misalnya restoran, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Yang utama itu tetap seperti yang bilang eh, Pak Wahidin tadi, produknya itu yang menjadi tetap intinya. Jangan lupa itu. Bukan berarti dengan teknologi ini semua sudah selesai, mudah semua, enggak. Ya, kita yang mengatur teknologi, ya, kita mampatkan dia mendukung usaha-usaha yang sudah ada. Itulah yang disebut saat ini, yang simpelnya sangat sederhana, yang menjadi ekonomi digital itu. Ya. Penggunaan dari alat-alat ini semua yang diramu nanti menjadi bentuk di aplikasi, platform, kalau di sini dia ya. Menjadi bagian dari analitik kita terhadap data-data yang dihasilkan ya. Karena produk-produk dari ini semua adalah data ya. Data-data inilah yang kita olah menjadi bagian bagaimana kita seharusnya menyiapkan produk, bagaimana kita seharusnya melihat kepentingan dari pelanggan kita. Apa yang menjadi keinginan dari pelanggan kita itu. Contoh sederhana, memang ini besar contohnya ini ya, catatan penjualan misalnya gitu. Catatan penjualan ini sangat penting ya. Kalau dulu kan kita tidak care masalah itu. Kita anggap ini catatan penjualan ini adalah sederhana. Ya. Tidak perlu. Kalau sekarang misalnya transaksi di PLN, transaksi di warung kita, transaksi di restoran yang kita jaga dengan menggunakan sedikit penggunaan teknologi ini bisa berbicara banyak ya. Bisa menghasilkan berbagai semacam masukan-masukan apa yang kita perlukan ya untuk meladeni mereka lebih bagus. Jadi intinya tetap ya, kita tidak membuat teknologi ini di atas segala-galanya, tidak. Ya. Teknologi ini tetap teknologi dia yang diatur oleh manusia. Ya, ya. Tetapi intinya tetap jualan kita apa, itu kira-kira. Ya. Apa yang mau kita jual ke pelanggan kita. Adanya teknologi tadi itu, ya, itu menjadi bagian pendukung. Bagaimana kita memanfaatkan, ya, memudahkan pelanggan kita, memudahkan kita perjualan, sehingga penjualan kita atau disebut dengan produktivitas kita maupun harga-harga yang kita tawarkan menjadi lebih murah lagi. Ya, contohnya sederhana ya, Gojek misalnya gitu ya. Gojek itu tanpa ada aplikasi sebenarnya boleh, tapi kita capek mencari Gojek itu di mana dapatnya. Kita harus pergi ke tengah jalan mencarinya ya. Bisa, tetapi dengan masuknya teknologi membantu kita memudahkan pekerjaan mencari Gojek ya, angkutan itu menjadi lebih sederhana lagi ya. Jadi tetap menjadi bagian penting yang dijaga adalah bagaimana jualan kita atau core bisnis kita itu atau bisnis inti kita itu yang utama. Itu yang utama. Jadi bukan segala-galanya ada di digitalnya, tidak ya, tapi ada di daerah-daerah apa yang menjadi kita jual, apa yang menjadi kita layani barang-barang mereka, kepentingan mereka, itu kira-kira inti yang pertama mau kami sampaikan ya. Jadi poin pertama dari gambar ini adalah jualan kita itu yang utama ya, didukung oleh teknologi ini ya, didukung oleh teknologi ini. Teknologi apa saja, termasuk platform nanti yang kita bentuk, atau Web3 dan lain sebagainya, artificial intelligence, itu menjadi bagian yang mempercepat, mempermudah, menaikkan efisiensi kita, meningkatkan produktivitas, menaikkan penjualan dan lain sebagainya, karena kita mudah berhubungan dengan orang lain. Itu satu poinnya, Pak. Jadi, saya ulang lagi, Ibu dan Bapak, bahwa yang utama itu adalah tetap jualan kita itu apa. Kalau PLN sederhana, jualannya pasti listrik, itu kira-kira ya. Jualannya pasti listrik, karena
memang jualan utamanya adalah listrik gitu ya. Kalau didukung dengan berbagai teknologi digital, kalau lampu masih mati-mati kan nggak ada gunanya. Orang bukan digital yang mereka minta. Mereka minta adalah bagaimana supaya listrik itu tidak mati-mati. Ya. Listrik terladeni dengan bagus, tegangannya bagus, itu ya. Setiap saat nyala, itu yang diharapkan oleh para pelanggan itu. Tapi teknologi ini adalah membantu bagaimana proses bisnis yang sudah ada selama ini, SOP yang sudah ada ini bisa didigitalkan, ya, bisa lebih bagus, menunjang operasional atau pelayanan kita kepada para pelanggan kita. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana ya. Cuma memang di mindset pelaksana pengguna ini seolah-olah memang ada sesuatu yang perlu kita sadarkan supaya kita sadar dengan teknologi ini. Tetapi teknologi ini adalah yang bisa mendukung usaha kita ke depan dan lain sebagainya. Nah, orang pintar, ini sudah mungkin 3 kali kami jelaskan ini. Dari rumitnya melihat gambar-gambar ini, ya. Ini rumit sekali, banyak hal-hal. Orang-orang pintar mencoba menyederhanakan ini bagaimana ini menyimpulkan ini supaya mudah, ya. Jadi peralatan-peralatan canggih atau teknologi yang kita gunakan saat ini di era ekonomi digital itu hanya ini sebetulnya ada 5 bagian penting, ya. Itu mobile atau smartphone itu yang ibu dan bapak pakai sehari-hari. Smartphone itu sudah pakai kita. Tidak ada saya kira walaupun sudah pensiun yang tidak punya smartphone pasti sudah punya, ya. Sosial media pastilah, ya, adalah mungkin 1-2 kita yang bersosmed, ya, misalnya di Facebook, ya, masuk Instagram, masuk di Twitter dan lain sebagainya, ya. Big data ini yang kita hasilkan ibu dan bapak. Setiap kita menggunakan HP, setiap kita mengirim informasi di sosmed melalui internet dan lain sebagainya, kita sudah memproduksi big data dia, ya. Jadi kita hasilkan setiap waktu big data itu, ya. Kemudian ini karena big data besar ada penyimpanannya, ya, para provider misalnya si Facebook maupun Google menyimpannya ini di cloud computing. Kemudian ada otomatisasi Internet of Things, ya. Internet of Things ini sederhana melihatnya di mana itu, ya, seperti di jalan tol yang selama ini kita harus bayar cash dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan dengan otomatisasi. Berbagai otomatisasi di kantor, ya. Masuk manusia, hidup lampu, ya. Keluar manusia, tidak ada penghuni, tidak ada gerakan, mati lampunya dan lain. AC demikian juga bisa diatur sedemikian. Ini semua hanya 5 bagian ini yang penting kita pahami, ya. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan bisnis yang ada saat ini, yaitu penggunaan dari mobile, ya, mobile smartphone, sosmed, kemudian kita memproduksi data, kemudian ada penyimpanan data, ya. Kemudian ini ada otomatisasi yang bisa mempengaruhi terhadap semua kegiatan di dunia ini, termasuk IKPLN, ya, melakukan bisnis, ya. Dunia ini korporasi, institusi, edukasi, masyarakat dan lain sebagainya, termasuk IKPLN di sini, ya, itu mempengaruhi semua gerak-gerik kita dalam rangka penggunaan daripada alat ini, ya. Jadi alat ini boleh dikatakan kita gunakan sesuai dengan kepentingan kita, kita tidak rumit sebetulnya menggunakan ini, ya. Semua sudah lengkap, ya, tetapi kita harus tahu menggunakan ini untuk apa kepentingannya, apa benefitnya, itu yang paling penting. Ya. Kalau berjualan dia, ya cukup mungkin dengan platform yang sederhana sudah, ya, bisa dengan menggunakan smartphone, itu sudah cukup, ya. Gunakan mobile phone untuk berjualan dan lain sebagainya, ya, sudah cukup, ya. Dari sistem penjualan yang ada saat ini, platform-platform atau aplikasi yang ada itu sudah
menurut kita sudah cukup ya, tidak perlu harus, ini bukan kita yang membuat ini ya, sudah lengkap ya, aplikasinya sudah sangat sederhana, mudah ya, tetapi bagaimana kita menggunakan itu ya, saya yakin ibu dan bapak pastilah ada usaha-usaha kecil atau yang besar yang mungkin sudah kita kelola ataupun kita membantu orang lain ya, memang sudah seharusnya masuk di sana. Seperti saya misalnya, saya masih mengajar ya, itu penggunaan daripada teknologi ini sudah banyak sekali ya, bisa Zoom dan lain sebagainya ya, bisa pakai WhatsApp ya, bisa berbagai hal ya, bisa kita gunakan ini untuk membantu kepentingan kita. Kami lanjut, Pak. Nah, ada sebagian orang beranggapan, wah ini kan digital ini kan sepertinya untuk perusahaan besar. Enggak. Ya. Ekonomi digital itu tidak pandang bulu dia. Menghantam, memasuki semua aktivitas ekonomi. Mulai dari usaha besar, sudah pasti. Usaha menengah, usaha kecil, UMKM, UKM, warung, dan lain sebagainya. Sudah masuk di sana. Ekonomi digital ini juga tidak memilih pendidikan, apakah pendidikannya tinggi, rendah, sedang, dan lain sebagainya. Enggak, semua. Orang-orang di desa saya, semua sudah masuk ke dalam sistem ini semua, menggunakan teknologi dengan bagus. Ya. Tidak ada pilih bulu, tidak ada masalah soal pendidikan di sini, tidak ada. Ya. Yang penting kesadarannya bagaimana dia. Kemudian, ekonomi digital tidak memilih lokasi, itu sudah pasti. Ya. Di mana saja kita berbisnis itu, melakukan bisnis, apakah di desa, di kota, ibu kota, di mana aja sudah siap karena infrastruktur internet kita sudah bagus. Dan ekonomi digital ini boleh dikatakan kalau beberapa buku menyatakan, dan yang saya yakini pun, ini memang sebuah absolut ya. Tidak mungkin kita mundur, ya tidak mungkin ada yang mengalah di sini kecuali kita pakai dia dalam rangka meluruskan ataupun melancarkan semua kegiatan-kegiatan kita itu. Ya. Dan satu hal lagi, kita harus mampu beradaptasi melihat ini ya. Saya di usia saya sudah 70 tahun sering juga ketika saya memberikan semacam penjelasan ceramah, ya, selalu mereka bertanya, Bapak kok udah tua masih mampu melihat ini, katanya kayak gitu. Wah, ini masalahnya bukan soal tua atau soal muda, ya, tapi mampu nggak kita melihat ini dan beradaptasi dengan baik dengan kemajuan teknologi. Saya kira itu kuncinya. Jadi kita mampu melakukan adaptasi, ya, beradaptasi dengan ekonomi digital. Itu kata kuncinya. Ya. Yang berikutnya, peluang ini merupakan peluang sederhana. Peluang untuk yang mau mereka beradaptasi, sadar digital, kemudian merubah mindset ya, mindset kita dari yang tradisional ke sedikit yang kondisi penggunaan teknologi yang lebih bagus lagi. Dan ada beberapa buku yang menyatakan ya, dia bilang begini, take or leave it, ambil atau Anda tidak menjadi apa-apa, lepas gitu aja ya. Jadi kalau kita tidak masuk di sana, ya bisa hidup, saya yakin bisa tetap hidup ya. Usaha kita tetap bisa hidup. Tetapi bagaimanapun kemajuannya akan sedikit lambat. Ya. Nah, ini semua bagian-bagian dari ekonomi digital ini. Kalau tadi Pak Bambang Praptono sudah menanyakan, itu sederhana. Ada yang misalnya tingkatannya di mana dia, misalnya di daerah-daerah negara besar, sudah pasti itu bicara di usaha besar, usaha menengah, itu bicaranya itu. Ya. Tapi kita yang ada di pensiunan, ya pensiunan lah saya katakan ini, kita pasti adalah usaha-usaha, ya. Usaha kecil seperti Pak Wahidin, kami yakin pasti ada usahanya itu ya, yang lain-lain juga pasti ada usahanya itu. Jadi ini merupakan peluang memperbaiki satu hal yang perlu kita bisa meningkatkan produktivitas kita, penjualan kita, ya bisa membuat itu menjadi lebih bagus dan efisien. Kalau efisien sudah pasti, Ibu dan Bapak saya kira sudah bisa bandingkan bagaimana kita membeli secara online dengan pergi ke toko, itu sudah pasti lebih murah dia ya.
produktivitas, karena memang kita sudah punya jaringan yang bagus dia, maka penjualan-penjualan ini menjadi lebih bagus dia. Ya. Nah, di sini boleh kita tidak menggunakan itu, sama seperti kita lah, Ibu dan Bapak. Kalau sahabat-sahabat di sini kalau menggunakan HP dengan tidak menggunakan HP, bagaimana kira-kira ininya? Kekurangannya sangat jelas itu ya. Seperti kita ada kehilangan sesuatu yang kalau kita tidak menggunakan itu. Misalnya HP tinggal dengan dompet tinggal di rumah kita, yang paling gusar itu kalau HP-nya tinggal, dompet udahlah di rumah aja lah gitu. Kalau HP tinggal, udah pasti diambil, pulang dulu lah katanya gitu ya. Kalau kita pergi. Ini sama dengan ini juga itu ya. Jadi digital ini memang ada sisi-sisi negatif yang mungkin bisa mengganggu kita ya. Mengganggu kita seperti contoh, anak-anak saat ini kan sudah pada tidak mau lagi membaca buku karena asik dengan menggunakan HP dan lain sebagainya. Banyak memang sisi-sisi negatif, dan itu bagian yang menurut saya itu adalah salah satu hal yang lumrah aja ya. Setiap, sama seperti makan obat juga. Makan obat kita supaya baik, pasti ada side effect obat itu atau sisi-sisi negatif dia. Teknologi juga sama. Tapi lama-kelamaan bisa kita eliminir mengenai itu ya. Kemudian saya lanjut ya. Kita mungkin beberapa slide aja baru kita diskusi ya. Bagaimana ini? Ini orang-orang pintar sudah mendefinisikan ini, Ibu dan Bapak ya. Key driver teknologi. Teknologi yang menjadi penggerak kunci katanya gitu. Ya. Ini general purpose teknologi ini, GPTS ini ya, sama dengan seperti penemuan listrik mesin uap dulu itu kira-kira ini. Saat ini boleh dikatakan AI yang berbasiskan kepada artificial intelligence, yang berbasis kepada internet, boleh dikatakan setingkat lainnya. Ya, setingkat sudah penemuan mesin uap, penemuan listrik, ya, dan penemuan saat ini artificial intelligence dengan digitalnya. Ya. Ibu dan Bapak boleh kita bayangkan seandainya tidak ada mesin uap bagaimana? Ya, kita jalan kaki ya, jadi ya, makin rumit lagi ya. Tidak ada listrik misalnya, makin rumit lagi. Gelap gulita kita pada malam hari ya. Kalau sekarang ini ya, kita tidak menggunakan digital atau AI, praktis kita akan menjadi lebih sulit hidup kita ya. Karena yang lain sudah menggunakan itu, kita tidak menggunakan, ya boleh dikatakan itu semacam ketinggalan buat kita ya. Nah, bagaimana ini penggunaannya di dalam ekonomi digital? Ini sudah di manufaktur, perdagangan ini trade ya. Nggak usah semua kita pakai ini ya, nggak usah. Ya, di perdagangan ya. Kemudian juga di e-commerce ya, commerce bisa yang sifatnya usaha kecil dan lain sebagainya ya, tapi sudah menggunakan platform ya. Di pabrik-pabrik ini sudah semua masuk itu ya. Jadi kehebatan daripada digital ini yang bisa disebut dengan penggerak utama dari teknologi, merupakan yang penggerak utama dalam ekonomi di sini. Inilah yang membuat ini boleh dikatakan banyak pihak kita merasa kaget ya. Banyak kita kaget kehadiran teknologi ini, banyak ya. Karena itu banyak yang menolak. Untuk apa ini? Karena membuat pekerjaan kita tidak menjadi terbuang, disruptif ya, disrupsi gitu ya. Nah, itu yang terjadi saja. Tetapi sebetulnya kita nggak usah terlalu memikir ke sana ya. Saya melihat ini semua akan memberikan dampak yang positif, dampak kemakmuran ya. Prinsipnya tidak ada teknologi yang masuk ke pasar itu yang membuat para pelanggannya menjadi susah. Itu dia. Ya. Setiap teknologi itu pasti akan memberikan keuntungan kepada pelanggannya. Ya. Kalau tidak, dia aja nggak pakai dia. Ya. Ini kira-kira ya yang berikutnya. Coba kita lihat dulu, ini nanti kita jelaskan ini ya. Nah, ini sederhana contoh-contohnya ini ya.
Kalau bisnis lama itu misalnya restoran, ya tambah dengan digital, ya akan makanan minuman misalnya, ya transaksinya ada yang tambah ini transaksi ini. Kita bisa tahu nanti ya dari data transaksi tadi itu seperti apa keinginan orang-orang. Ya. Memang perusahaan yang besar sudah melakukan ini ya, tetapi UKM maupun UMKM yang ada di Indonesia inilah kelemahannya. Mereka tidak menggunakan data transaksi ini. Penjualannya seperti apa dia ya. PLN sudah pasti, jualannya kan listrik dia. Listrik tambah data pelanggan, itu aja yang tambah ya. Toko-toko sama dengan itu, makanan, minuman dengan data transaksinya ya. Gojek sama ya, dan lain-lain. Jadi ini sederhana kita melihatnya, tetapi yang inti bisnis yang dilama ini harus kita perkuat ini tetap dia ya. Bukan hilang ini, enggak. Ini yang harus tetap diperkuat dia. Kualitasnya, harganya seperti apa dia ya. Dua hal inilah yang menjadi penting, harga dan kualitas ya. Harus selalu lebih bagus lagi ya, agar dukungan dari teknologi ini ya, dukungan teknologi ini menjadi lebih bagus, menjadi murah kita jual kepada pelanggan kita. Saya kira mungkin itu dulu pembukaan. Lebih bagus kita buka diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami seperti apa dia. Saya nggak mungkinlah menjelaskan seperti yang disampaikan Pak Bambang Praptono ya, karena karena memang kita mungkin agak sedikit jauh lah dari sana kita ya. Saya pikir itu dulu, mungkin ada kita buka diskusi aja. Silakan Pak.